Akhirnya setelah 2 minggu libur, Pokemon Horizon tayang lagi ya guys ya. Di sini terlihat The Explorer yang telah tiba lebih dulu di Rakua. Yakin bahwa Rising Fall Taker sebentar lagi akan datang. Ketika kapal Berpasagi perlahan mendekati Gunung Kumuri, semuanya paham bahwa langkah yang mereka ambil kali ini akan menentukan segalanya. Mereka akan bagi kekuatan menjadi 2 bagian. Tim pertama yang terdiri dari Roy, Uruto, dan Frappriet. Mereka akan menyerang dari udara. Tugas mereka bukan untuk menang, melainkan untuk menarik perhatian musuh. Mereka harus menjadi umpan, memastikan The Explorer terpancing dan fokus pada mereka. Sementara itu, tim kedua akan bergerak melalui darat. Trainer 18 stereotip Pokemon akan turun dan menembus jalur menuju Rakua, tempat di mana inti Raquarium berada. Di saat yang sama, Amisio dan Pokemon Six Heroes juga akan bergerak menuju lokasi tersebut, membuat situasi semakin mendesak karena banyak pihak berkumpul di satu titik. Sisa anggota tim lainnya tetap berada di dalam kapal sambil berjaga di kaki gunung. Meskipun tidak ikut bertempur secara langsung, peran mereka tetap tidak kalah penting. Mereka harus siap kapan saja untuk mengevakuasi tim, atau melarikan diri jika situasi berubah menjadi tidak terkendali. Perlu diingat bahwa 18 stereotip Pokemon tidak boleh sampai kalah. Jika satu saja tumbang, maka keseimbangan kekuatan akan runtuh. Terapagos tidak akan memiliki energi yang cukup untuk menghancurkan Raquarium. Artinya seluruh misi mereka akan gagal. Sebelum bertempur, mereka pun saling menyemangati dengan menyatukan tinju. Sementara itu, di kota yang terletak di bawah gunung, suasana juga tidak kalah tegangnya. Penuh kekhawatiran, tidak tahu pasti apa yang akan terjadi. Tapi mereka bisa merasakan bahwa sesuatu yang besar dan berbahaya sedang mendekat. Namun di tengah keraguan itu, Yuha yang pernah bertemu langsung dengan Rising Fall Taker sebelumnya, dia pun melangkah maju. Dia tidak ragu sedikit pun. Dengan nada penuh emosi, dia menegur warga yang meragukan mereka. Dia menegaskan bahwa Liko dan teman-temannya bukanlah ancaman, melainkan satu-satunya harapan lagi. Sementara itu, dikala kapal mulai memperlambat lajunya untuk melakukan pendaratan, Terapagos mengeluarkan cahaya terang yang menembus langit-langit, seperti sebuah sinyal memanggil Pokemon Six Heroes. Namun gara-gara cahaya itu juga mereka akhirnya ketahuan oleh The Explorer. Spinel melihat semuanya dengan tenang, seolah-olah dia sudah menunggu momen ini sejak lama. Dengan sikapnya yang dingin, dia langsung berikan perintah kepada anak buahnya untuk bergerak sesuai rencana dan menghentikan Rising Fall Taker sebelum mereka mencapai tujuannya. Baru saja Roy dan yang lainnya hendak mendarat, mereka langsung dihadang oleh The Explorer. Namun sejak awal tadi, Roy dan lainnya sudah memahami tujuan mereka. Mereka tidak perlu mengalahkan lawan di sini. Yang penting adalah menarik perhatian mereka sejauh mungkin dari tim utama. Dan rencana itu memang berhasil. Onis dan Sanggo terpancing, mengikuti mereka menjauh dari jalur utama. Di sisi lain, tim darat mulai bergerak melalui hutan menuju pusat Rakua. Namun perjalanan itu terasa aneh. Tidak ada suara Pokemon, tidak ada gerakan di semak-semak, bahkan tidak ada tanda kehidupan sama sekali. Hutan itu terasa kosong, seolah-olah semua makhluk hidup telah menghilang. Keheningan itu bukan pertanda baik ya guys ya. Dan benar saja, tiba-tiba serangan Dark Pulse datang dari arah yang tidak terduga. Untungnya Arcanine langsung bergerak menghadang serangan tersebut. Kapten Pikachu juga melindungi teman-temannya, memastikan tidak ada yang terluka. Menyadari bahwa Terapagos adalah target utama, Liko tidak punya pilihan selain kabur bersama neneknya, segera menjauh dari area tersebut untuk menghindari risiko yang lebih besar. Sementara Dot, Nemo, dan Botan milih tetap tinggal sambil menahan musuh. Mereka langsung menyerang ke arah semak-semak, tempat asal serangan Dark Pulse tadi. Lalu dari balik bayangan itu, muncul Cofagrigus dan Runerigus. Nemo merintahkan Desudai Spirit Cycle untuk mengunci pergerakan salah satu Pokemon tersebut. Botan juga merintahkan Jolte untuk menyerang Cofagrigus dengan Thunderbolt. Namun di saat yang sama, Dot merasakan sesuatu yang tidak beres. Dia mencoba menghentikan teman-temannya, memperingatkan bahwa mungkin ini adalah jebakan. Tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Serangan terlanjur sudah dilepaskan. Dan hasilnya terlalu mudah. Pokemon tipe anti itu tumbang hanya dengan satu serangan. Tidak ada perlawanan yang berarti. Tidak ada usaha bertahan. Semuanya terasa janggal. Dan dalam sekejap, kebenaran yang mengerikan terungkap. Tubuh Cofagrigus dan Runerigus yang jatuh itu tiba-tiba memancarkan energi aneh. Destiny Bond aktif. Dalam sekejap,
Decidueye dan Jolteon ikut tumbang tanpa sempat bereaksi. Nemo dan Botan langsung terkejut. Mereka segera menarik kembali Pokemon mereka. Dari balik bayangan, dua sosok akhirnya melangkah keluar, yaitu Indi dan Rubella. Ekspresi mereka tenang, bahkan sedikit tersenyum, seolah-olah semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Dot yang lainnya tentunya kesal, tidak bisa menerima cara bertarung yang licik seperti itu. Tanpa ragu, mereka langsung memanggil Pokemon pengganti. Namun situasi tetap saja tidak berubah. Indi dan Rubella kembali menunjukkan betapa berbahayanya strategi mereka. Mengaktifkan Destiny Bond lagi. Nemo dan Botan tentunya tidak berani bertindak gegabah. Mereka tahu satu kesalahan saja bisa membuat Pokemon mereka tumbang sia-sia lagi. Keraguan itu langsung dimanfaatkan oleh Indi dan Rubella. Melihat lawan mereka mulai menahan diri, keduanya langsung mengubah tempo pertarungan, menyuruh menggunakan Curse. Seolah itu belum cukup, salah satu Runerigus melangkah maju dan menggunakan Minlu. Tatapan yang mengunci membuat Dot dan yang lainnya tidak bisa merecall Pokemon mereka. Mereka terjebak di satu tempat, dipaksa menerima efek Curse tanpa bisa melakukan pergantian strategi. Perlahan tapi pasti, energi gelap mulai menyelimuti Pokemon Dot dan yang lainnya. Rasa sakit mulai menggerogoti mereka sedikit demi sedikit, membuat kondisi mereka semakin lemah seiring berjalannya waktu. Jika ini terus dibiarkan, Pokemon mereka akan tumbang tanpa sempat melakukan perlawanan. Tapi di tengah tekanan itu, Dot menyadari sesuatu yang penting. Gholdengo ternyata tidak terpengaruh sama sekali. Semua itu berkat ability Good as Gold. Efek samping itu sama sekali tidak mempengaruhi dirinya. Dot langsung paham bahwa hanya Gholdengo yang bisa memecahkan masalah ini. Tapi keputusan itu tidaklah mudah. Dia tahu betul konsekuensinya. Jika dia memaksa menyerang saat Destiny Ball masih aktif, maka Gholdengo pasti akan ikut-ikutan tumbang. Dot sempat ragu-ragu. Dia tidak ingin kehilangan Pokemon andalannya begitu saja. Tapi di sisi lain, jika dia tidak melakukan apa-apa, semuanya akan berakhir lebih buruk. Namun akhirnya Dot mengambil keputusan juga. Dot merintahkan Gholdengo Make It Red. Serangan itu menghujani seluruh area dengan kekuatan yang luar biasa. Cofagrigus dan Runerigus langsung tumbang dengan satu serangan saja. Namun akibatnya Gholdengo juga roboh karena efek Destiny Bond yang masih aktif tadi. Meskipun begitu, pengorbanan itu tidak sia-sia. Sekarang mereka bisa melangkah maju lagi. Dot menuntut Indi dan Rubella untuk menyingkir. Namun bukannya mundur, Indi dan Rubella malah mengeluarkan Cofagrigus dan Runerigus lagi. Tidak punya pilihan, Dot dan kawan-kawan harus bertarung sekali lagi. Selain itu, ternyata The Explorer sudah mengetahui rencana Rising Voltaker, termasuk fakta bahwa keberhasilan misi ini bergantung pada 18 teratai Pokemon. Setelahnya, mereka pun mengaktifkan Strong Spear untuk meningkatkan kekuatan Pokemonnya. Namun tepat saat mereka hendak menyerang, ada yang menyerang balik dari dalam hutan. Setelahnya, Dusknoir muncul. Kehadirannya langsung mengganggu alur pertarungan. Nemo langsung memanfaatkan kesempatan ini, memerintahkan Pawmot menggunakan Double Shock, menjatuhkan Cofagrigus dan mengalahkan mereka sebelum sempat mengaktifkan Destiny Bond. 3 Runerigus yang tersisa mencoba melakukan hal yang sama. Namun sebelum mereka sempat bertindak, muncul sosok besar yang mengintimidasi, yaitu Blood Moon Ursaluna. Setelahnya, Botan merintahkan Flareon Heatwave untuk menyapu seluruh area, menghabisi Runerigus yang tersisa dalam satu serangan saja. Setelah situasi mulai tenang, Dot dan kawan-kawan akhirnya menyadari siapa yang telah membantu mereka, Ember. Dengan santainya, Ember mengatakan bahwa dia telah melunasi utangnya kepada Dot. Namun momen itu tidak berlangsung lama. Sekelompok The Explorer mengepung area tersebut. Ember kemudian menyuruh mereka pergi dan melanjutkan misi mereka lagi. Sementara dirinya tetap di sini menghadapi gelombang musuh yang datang menghampirinya. Di tempat lain, situasi tidak kalah tegangnya. Roy, Uruto, dan Frofriet akhirnya benar-benar berhadapan langsung dengan Onix dan Sanggo. Ditambah lagi, Agate juga datang untuk join pertempuran itu. Agate sudah tahu kalau mereka memang sengaja memancing pertempuran di sini, selagi yang lainnya menuju inti Aquarium. Untuk itu, Agate bersumpah akan menghentikan mereka, memastikan bahwa Terapagos tidak akan pernah mencapai Aquarium. Pernyataan itu langsung menyadarkan Roy dan yang lainnya bahwa situasi mereka jauh lebih buruk dari yang mereka kira. Informasi yang seharusnya rahasia kini berada di tangan The Explorer. Artinya setiap langkah mereka bisa saja sudah diprediksi sejak awal. Namun tidak ada waktu untuk memikirkan hal itu. Sanggo kemudian mengeluarkan Glalie, sementara Onix milih Aerodactyl.
Pokemon yang jarang dia gunakan di pertempuran-pertempuran sebelumnya. Roy terkejut melihat Onix tidak menggunakan Garganacl, Pokemon yang selama ini dikenal sebagai andalannya. Namun Onix hanya menatap dengan dingin dan mengatakan bahwa dia tidak akan buka strategi kepada lawannya. Dia tidak ingin memberikan keuntungan sekecil apapun. Propriet paham maksudnya, sehingga dia pun mengganti Charizard dengan Starmie. Langkah itu langsung diikuti oleh Roy dan Urto, mengeluarkan Shiny Lucario dan Sableye. Setelahnya mereka pun mengaktifkan Mega Evolution. Namun kejutan belum berhenti sampai di situ. Ternyata The Explorer juga bisa melakukan hal yang sama. Mereka juga bisa mengaktifkan Mega Evolution, Mega Glalie, Mega Aerodactyl, dan Mega Medicham. Energi yang terpancar dari kedua belah pihak terasa seimbang. Bahkan ini terasa menakutkan. Ini bukan lagi pertarungan biasa loh guys. Ini adalah bentrokan antara dua kekuatan besar yang sama-sama memiliki ikatan kuat dengan Pokemon mereka. Mega Glalie langsung buka serangan dengan Blizzard. Angin dingin yang membekukan menyapu seluruh area, menciptakan badai salju yang begitu pekat hingga hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Pandangan Roy dan kawan-kawan jadi terhalang. Mega Aerodactyl melesat cepat menembus badai, menyerang Mega Shiny Lucario Z dengan Iron Head dari arah yang tidak terduga. Namun Mega Shiny Lucario Z berhasil merasakan pergerakan itu dan menghindarinya. Situasi mulai tidak menguntungkan. Melihat hal itu, Propriet segera mengambil tindakan, merintahkan Mega Starmie menggunakan Agility. Seketika Mega Starmie berputar dengan kecepatan tinggi, menciptakan arus yang cukup kuat untuk mengusir badai salju di sekitarnya. Perlahan tapi pasti, pandangan mulai kembali jelas. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan. Mega Shiny Lucario Z dan Mega Starmie bergerak bersamaan, menyerang Mega Medicham dari dua arah yang berbeda. Tekanan mulai diberikan kepada Agate. Urto juga tidak tinggal diam Mega Sableye bergerak dengan cara yang tidak biasa. Dia melompat ke arah Mega Glalie dan dengan cepat menyumbat mulutnya dengan menggunakan permata. Tindakan itu membuat Glalie kesulitan menyerang, namun efeknya tidak seperti yang mereka harapkan. Lalu dengan kekuatan yang besar, Glalie menggunakan Ice Spinner, memutar tubuhnya dan melemparkan permata tersebut ke arah Mega Sableye. Ketika Mega Sableye masih sibuk dengan permatanya, Mega Aerodactyl meluncur turun dan menyerang dengan Rock Blast. Namun Mega Starmie tetap mampu menangkisnya dengan gerakan yang presisi. Di saat yang bersamaan, Mega Glalie melancarkan serangan mematikan, Circle. Serangan itu bisa mengakhiri pertarungan dalam satu hit saja. Namun sebelum serangan itu mencapai target, Mega Sableye kembali bergerak. Dia melindungi Mega Starmie, menahan serangan tersebut dan mencegah situasi menjadi lebih buruk. Pertarungan semakin kacau ya guys ya. Serangan demi serangan terus dilancarkan tanpa henti. Mega Evolution membuat setiap gerakan terasa lebih berat, lebih cepat, dan jauh lebih berbahaya. Tidak ada pihak yang diunggulkan. Semua berjalan seimbang, tapi juga semakin beresiko. Di saat pertempuran sengit itu masih terus berlangsung, Liko dan kawan-kawan terus bergerak maju. Mereka semakin dekat dengan area terbuka di Rakua, tempat di mana segalanya akan ditentukan.